Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Iqbal. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu materi pada pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu dengan judul Ancaman Terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita membahas ancaman terhadap negara dan Bhinneka Tunggal Ika, dalam salah satu lagu, yaitu Tanah Airku, terdapat lirik yang sangat menggambarkan tentang keadaan Indonesia pada saat ini. Saya bacakan ya liriknya. Tanah airku tidak kulupakan, akan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang kucintai, engkau kuhargai. Walaupun banyak negeri kujalani yang masyhur permai di kata orang, tapi kampung dan rumahku, di sanalah aku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau kubanggakan. Nah, dalam lirik Tanah Airku ini, kita dideskripsikan mengenai bagaimana wajah bangsa Indonesia yang sangat sekali begitu indah. Itu terlihat dalam lirik. Tetapi kampung dan rumahku di sana aku rasa senang. Jadi sejauh-jauhnya kita pergi ke luar negeri ataupun ke negara-negara orang, tetap yang menjadi impian, yang menjadi sebuah kesenangan, yang menjadi sebuah kerinduan, yaitu tanah air kita sendiri. Bahkan dalam lirik pertama, tanah airku tidak kulupakan, yang terkenang selama hidupku. Ini menggambarkan bahwasanya tidak ada satupun tanah air yang paling dibanggakan kecuali tanah air Indonesia. Diperkuat lagi dengan lirik pada bait ketiga itu, biarpun saya pergi jauh tidak akan hilang dari kalbu. Jadi bangsa Indonesia itu akan selalu terkenang di dalam hati setiap orang yang mencintai dan mensyukuri atas kehidupan mereka di negara tercinta Indonesia. Tanah yang kucinta, engkau kuhargai. Tentu ini juga yang menjadi salah satu dasar kenapa kita harus mencintai bangsa kita sendiri, agar kita dapat menghargai segala sesuatu yang ada dan terjadi di negara kita sendiri. Nah, dalam lirik selanjutnya, yaitu walaupun banyak negeri kujalani yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah aku rasa senang. Nah, sejauh tadi sudah saya katakan bahwasanya sejauh-jauhnya kita melangkah dari negeri kita sendiri, yaitu negeri Indonesia, kita tidak akan pernah lupa akan kampung dan rumah. Kita tidak akan pernah lupa di mana kita akan berasal. Kita jadi memiliki perbandingkan negara satu dengan negara asal kita, yaitu Indonesia. Bahwasanya di Indonesia itu masih menjadi sebuah surga dunia untuk para warga negaranya. Tanahku tak kulupakan, kau kubanggakan. Saking dicintainya negara Indonesia, maka tanah tersebut pasti akan dibanggakan oleh orang-orang yang mensyukurinya. Baik, selanjutnya yaitu ada sebuah peta Indonesia di mana pada sebuah peta ini menunjukkan bahwasanya Indonesia adalah negara yang sangat moderat. Artinya moderat di sini yaitu sangat mengedepankan asas modernisasi, moderatisasi. Karena dilihat dari segi geografis,
Indonesia ini diapit oleh dua benua yang sangat besar. Pertama adalah benua Asia sendiri, yang termasuk Indonesia di dalamnya. Kedua adalah negara ataupun benua Australia yang berada di selatan Indonesia. Yang kedua adalah ada samudra di sini, Samudra Atlantik dan Samudra Hindia diapit. Jadi kan kalau di buku-buku yang lain, referensi yang lain itu Indonesia itu disebut dengan Ring of Fire gitu ya, cincin api gitu. Karena di setiap di Sabang sampai Merauke ini banyak gunung-gunung yang masih aktif gitu, masih bisa mengeluarkan larva. Apalagi di daerah Jawa gitu kan masih banyak, ataupun Kalimantan juga banyak gunung yang aktif. Nah, kita lihat selain terletak geografis ini, kita juga sebenarnya diapit oleh dua ideologi besar. Pertama adalah ideologi komunis, yaitu di daratan Rusia dan Cina yang ada di barat, dan ideologi kapitalis yang ada di daerah selatan. Sebenarnya selain di bidang ideologi, juga kita membahas mengenai di bidang budaya. Bidang budaya Indonesia juga diapit oleh dua budaya sangat besar. Pertama adalah budaya sosial yang berada di daerah utara, dan budaya kapital ataupun budaya individual yang ada di daerah selatan. Nah, selain analisa itu juga bisa ditambahkan oleh kawan-kawan, bisa dianalisa melalui sistem pertahanannya seperti apa, melalui sistem ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Itu masih bisa Selanjutnya kita akan membahas mengenai ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, ancaman terhadap integrasi nasional adalah sebuah ancaman yang terjadi untuk memecah belah sebuah persatuan dan kesatuan dari wilayah yang berdaulat. Lebih khusus hari ini kita membahas mengenai bangsa negara Indonesia. Nah, ancaman tersebut bisa terjadi dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu ancaman di bidang militer. Nah, ancaman di bidang militer ini ancaman yang terjadi ataupun gangguan yang terjadi oleh tentara ataupun aparat militer. Salah satu contohnya adalah sebuah agresi ataupun invasi yang dilakukan tentu oleh aparat ataupun tentara militer. Selanjutnya pelanggaran wilayah, ada pemberontakan bersenjata sampai hari ini masih terjadi, sabotase, sebuah penyadapan yang dilakukan oleh seseorang ataupun negara tertentu untuk mencari informasi, sebuah spionase, sebuah mata-mata yang dilakukan sama tujuannya dengan sabotase untuk mencari informasi juga. Aksi teror bersenjata ini juga pernah terjadi di Indonesia, dan ancaman keamanan laut. Selanjutnya adalah ancaman bidang non-militer. Ancaman di bidang non-militer ini berdimensi ataupun lebih kepada tidak menggunakan aparat ataupun tentara militer, itu menggunakan dan berdedikasi kepada bidang-bidang kehidupan yang ada di Indonesia, yaitu ada di bidang ideologi, bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Nah, selanjutnya adalah ancaman di bidang Ivoleko Subudhankam, atau pertama adalah ancaman di bidang politik. Ini termasuk ancaman daripada penjabaran dari ancaman non-militer. Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Hal ini sebagai bagian dari globalisasi.
Nah, kedua adalah ancaman di bidang politik. Salah satu contohnya adalah intimidasi, provokasi, blokade politik, penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa. Selanjutnya, ancaman di bidang ekonomi. Perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Berburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ancaman di bidang sosial budaya, isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan negara. Contohnya teror dan konflik SARA. Selanjutnya adalah peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Banyak sekali peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya adalah tidak membeda-bedakan keberagaman, misalnya pada suku, budaya, daerah, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang banyaknya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.